Perkenalkan, nama Ibu Reni Ratnawati. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Reren aja, biar kita akrab, oke? Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu punya tepuk dulu nih. Udah tahu belum? Tepuk semangat. Bareng-bareng yuk. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat semuanya? Baiklah, kalau begitu sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Kalian udah tahu kan baca doa sebelum belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Pembahasan ini adalah pembahasan akidah yang capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah dan tujuan pembelajarannya adalah mengingat sifat-sifat bagi Allah, memahami jumlah sifat-sifat bagi Allah, memahami arti dan makna dari sebagian sifat-sifat bagi Allah. Dan diharapkan anak-anak semuanya dapat mengaplikasikan makna dan arti dari sifat-sifat wajib bagi Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita akan mengenal tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada, yang pasti ada pada Allah. Nah, sifat-sifat ini mencerminkan keagungan dan kesempurnaan Allah yang hanya Allah memilikinya. Tidak ada yang lain yang menyamai. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Nah, yang 20 itu hanya Allah yang memilikinya. Apa saja? Yang pertama adalah sifat wujud. Apakah kalian pernah mendengar lagu seperti ini? Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang hafal boleh bareng ya. Ilmu hayya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Yang sudah hafal boleh ikut nyanyi ya. Ayo sekali lagi ya. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Wujud artinya ada. Coba kalian lihat ke jendela kelas kita. Ada apa di luar? Ada apa? Langit, betul. Ada apa lagi? Awan, matahari. Ada apa lagi? Gunung, betul. Kita melihat di alam semesta ada langit, ada matahari, ada awan, ada gunung. Itu pasti ada yang menciptakannya. Betul nggak? Coba kalian pikir. Kalau kalian jajan nih ya ke warung, jajan kalian ke warung. Terus di warungnya nggak ada siapa-siapa. Tapi
ada gorengan. Di situ ada gorengan, ada kue, ada donat. Coba kalian pikir, itu kue gak mungkin ada turun dari langit, bener gak? Nah, pasti ada seseorang yang menciptakannya. Begitupun pula dengan alam, gunung, awan, matahari, dan sebagainya. Itu pasti ada yang menciptakannya. Berarti Allah itu ada. Gunung ciptaan Allah, awan ciptaan Allah. Begitupun pula dengan seluruh alam semesta, bahkan yang tidak kita terlihat, itu adalah ciptaan Allah. Gunung, awan, matahari adalah bukti dari adanya Allah. Maka Allah itu wajib bersifat wujud, artinya ada. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibumu? Semua yang menciptakan mereka adalah Allah. Kita adalah wujud dari ciptaan Allah. Maka Allah pasti ada selaku yang menciptakan kita. Tetapi Allah tidak ada yang menciptakan. Yang kedua, coba kita pikir ya. Kamu punya ibu nggak? Pasti punya. Ibu kamu sama kamu duluan siapa? Ayo. Pasti duluan ibunya, betul tidak? Nah, kamu dengan ibu kamu itu yang duluan ibunya, Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak ada yang mendahului karena Allah bersifat kidam, artinya Allah terdahulu. Yang ketiga adalah sifat bako. Bako artinya kekal. Manusia, hewan, tumbuhan, semua pasti merasakan mati. Hanya satu yang tidak akan mati, yaitu Allah. Kenapa? Karena kematian adalah ciptaan Allah. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Maka Allah bersifat bako, artinya kekal. Yang selanjutnya adalah mukhalafatu lil hawadisi. Allah memiliki sifat berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan yang lain. Oh iya, pernah ada yang bertanya pada ibu, Ibu, Allah itu laki-laki atau perempuan? Ibu, Allah itu cantik atau ganteng? Awas, Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Karena manusia adalah ciptaan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka jangan sekali-kali memikirkan bahwa Allah itu cantik, Allah itu ganteng, dan sebagainya. Karena Allah adalah berbeda dari makhluknya. Yang selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah berdiri sendiri. Allah tidak perlu bantuan yang lain. Mau bikin gunung, mau bikin matahari, Allah tidak perlu bantuan dari orang lain. Berbeda dengan manusia, kita tidak bisa menjahit, kita butuh pakaian, kita memerlukan penjahit untuk membuat pakaian untuk kita. Begitupun yang lainnya, kita memiliki kebutuhan, yaitu membutuhkan bantuan dari orang lain. Tapi Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, artinya tidak Allah berdiri sendiri. Yang selanjutnya adalah wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah itu satu. Maksudnya Allah hanya ada satu di dalam dzatnya, dalam sifatnya, dan dalam kekuasaannya. Jika Allah ada dua, bisa-bisa nanti gimana dong? Allah itu hanya ada satu, tidak ada yang menyertainya, tidak ada yang menyamainya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya,
dan satu dalam kekuasaannya. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. 7. Sifat kudrat. Artinya Allah maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Di alam raya ini Allah lah yang berkuasa, yang menguasainya, termasuk alam yang tidak terlihat oleh kita, seperti alam gaib, alam akhirat. Ya, seperti itu. Hanya Allah lah yang menguasai seluruh jagat raya. Karena Allah memiliki sifat kudrat, yaitu menguasai segala sesuatu. 8. Allah memiliki sifat iradat. Artinya Allah maha berkehendak. Allah berkehendak menakdirkan seseorang, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang kurang baik, atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, Allah menakdirkan kita menjadi seorang yang ganteng, atau Allah menakdirkan kita jadi seseorang yang cantik. Nah, ganteng dan cantik itu adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang bisa menghendakinya. Tidak ada manusia yang mampu menghendaki nasib terhadap dirinya sendiri. Artinya Allah memiliki sifat iradat, yaitu maha berkehendak. Contoh lain, kita tidak tahu kita kapan meninggal, benar tidak? Nah, hanya Allah yang tahu orang ini akan meninggal kapan, di mana, sedang siapa, sedang bersama siapa, ataupun sedang apa. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang memiliki sifat iradat, yaitu maha berkehendak. Contoh lain adalah ketika kita dikena musibah, seperti ada gempa bumi, ada gunung meletus. Ada nggak manusia yang mampu mencegahnya? Tidak ada. Ada nggak manusia yang mampu menciptakannya? Contohnya, hari ini aku ingin gempa bumi. Nggak ada kan? Nggak bisa kan? Hanya Allah yang berkehendak atas hal itu. Maka dari itu Allah memiliki sifat iradat, yaitu berkehendak. 9. Allah bersifat ilmu. Artinya Allah maha mengetahui, Allah maha tahu segala sesuatu, bahkan yang tidak kita terlihat, bahkan yang tidak kita terdengar. Nah, Allah mengetahui segalanya, baik dalam hati kita ataupun di luar nalar kita. Allah maha tahu. Kita mengucapkan sesuatu di dalam hati, orang lain tidak tahu karena tidak terdengar. Tetapi Allah maha mengetahui hati kita, isi hati kita. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan hati kita. Karena Allah yang menciptakan sifat-sifat yang melekat pada diri kita. Maka Allah memiliki sifat ilmu, artinya maha mengetahui. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kamu semua paham ya. Mudah-mudahan semuanya mengerti apa yang Ibu jelaskan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video Ibu tadi, silahkan kalian buka di link yang Ibu kirim di grup kalian. Lalu kalian simak materi yang Ibu sajikan di sana. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang Ibu cantumkan di dalam link itu. Oke? Mudah-mudahan kalian semua bisa paham apa yang Ibu sampaikan, bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan, dan kalian bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan. Sekian dari Ibu di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس،